ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes ikan kembung yang enak banget. Ini tadi karena kembungnya gede-gede Fluffy, jadi aku potong menjadi dua bagian. Kemudian ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita pakai kemanginya yang banyak Fluffy, tomatnya juga. Terus habis itu ada godong jeruk dan juga ada godong salam. Ini nggak boleh pelit-pelit, harus banyak pokoknya. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan pakai lombok keriting merah, bisa juga pakai lombok yang gede merah ya. Kemudian ini mau kita haluskan potek-potek biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Tambahkan juga kunir, kemiri, kemudian bawang, brambang, tambahkan lagi sedikit air ya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk-aduk rata. Ini tunggu sampai 10 menit, nanti baru kita bungkus menggunakan daun pisang supaya bumbunya benar-benar ngeresep ya. Nah, sekarang kita siapkan daun pisang. Kemudian ini kita alasi pakai godong salam, juga godong jeruk, kemangi, dan juga tomat. Kalau sudah, tambahkan sedikit bumbunya, masukkan ikannya. Kemudian kita tutup lagi tomat dan juga ada daun kemangi, daun salam dan juga godong jeruk. Sekarang kita bungkus. Cara bungkusnya kayak gini, kita gulung, kemudian bagian kanan kirinya kita lipat, kemudian kita tusuk pakai tusukan gigi. Pokoknya kalau misalnya bikin pepes, bumbunya, bahannya itu harus bener-bener pepek banget supaya nanti gurih, buket dan juga enak banget. Kalau sudah dibungkusin semuanya, ini mau langsung kita kukus. Nih kukusannya tadi sudah panas, airnya sudah mendidih. Kemudian ini mau aku kukus selama 1,5 jam Fluffy. Sebenarnya ikan tuh sebentar banget mateng, kayak 45 menit aja sebenarnya udah mateng. Cuman aku pengennya bener-bener tanek banget. Jadi aku masak pakai waktu yang lama, terus apinya dikecilin gitu Fluffy. Nah, ini dia sudah mateng, bumbunya juga sudah tanek banget. Ini mau langsung di maem gini aja enak. Kalau mau lebih enak lagi, ini kita panggang sebentar Fluffy. Jangan lupa panggangannya tambahkan sedikit minyak supaya pada saat dipanggang itu lebih ngebakar, lebih banyak kukusnya gitu Fluffy. Jadi nanti aromanya itu lebih wangi banget. Sudah dalamnya aroma rempah-rempahnya udah banyak banget. Terus juga tambahan daun pisangnya juga kebakar wangi banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Sekarang mau langsung kita angkat. Ini aku panggangnya cukup 3 aja, yang lainnya nanti aku panggang lagi ketika mau maem, jadi biar anget-anget. Nah, ini dia. Tapi aku mau unjukin hasil dari pepes ikan kembung kita hari ini. Wah, ini aromanya wangi banget. Terus juga bumbunya itu loh, buket banget. Ini nanti kita maem sak ikannya, sak bumbunya, semua kita maem pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan asam pedas. Ini bukan asam pedasnya dari Malaysia, Singapura ataupun Melayu ya. Ini ikan asam pedasnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, juga pedes. Di sini aku pakai ikannya ikan tongkol. Fluffy juga bisa pakai ikan tenggiri ataupun pakai ikan kakap merah ataupun kakap putih. Itu rasanya jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Nah, kalau di sini aku maunya lebih pedas lagi, aku tambahkan lagi ada cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Oh ya, tadi tambahkan lagi kunir sedikit aja ya. Kemudian kita haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper supaya nanti teksturnya nggak halus banget. Jadi kayak seakan-akan kayak dicincang gitu. Kalau sudah, di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Ini tomatnya kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Boleh tomat merah, boleh tomat hijau, wis saya Fluffy saja. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum, mateng dan udah nggak ada bau languknya. Baru setelah ini kita akan cemplungin air. Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan daun salam. Kemudian di sini aku tambahkan lagi gula pasir, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa karena ikan itu udah gurih dan rasanya udah enak banget. Kemudian kalau sudah mendidih,
Tambahkan lagi air asam. Ini aku pakainya air asam Jawa. Kemudian kita aduk lagi, kita akan masak sampai nanti mendidih lagi. Setelah ini baru kita akan cemplungin ikannya. Nah, ikannya kalau sudah masuk, apinya jangan terlalu besar ya, supaya bumbunya ngeresep dan ikannya nanti nggak hancur. Untuk baliknya cukup 1-2 kali aja. Atau di sini kan ikannya langsung aku cemplungin dalam keadaan basah. Kalau misalnya Flavis mau digoreng dulu itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka ikan masih basah gini langsung dicemplungin ke kuahnya. Kemudian untuk terakhir kali, kalau misalnya sudah mau diangkat dan ikannya sudah matang, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi ada gurih, ada sensasi segernya, dan juga ada pedesnya. Nah, ini udah siap kita pakai nasi anget. Tambahin lagi kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng, tempe goreng tepung ataupun tahu goreng tepung. Terus kalau misalnya Flavis suka dengan kangkung, itu juga enak banget. Nanti kangkungnya ditumis pakai terasi ataupun pakai bawang putih ataupun pakai tauco, wis pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan kembung lombok hijau yang enak banget. Kalau Flavis nggak punya ikan kembung juga bisa ganti pakai ikan tongkol juga, atau misalnya Flavis mau pakai ikan cakalang juga boleh banget. Ini nanti ikannya mau kita marinasi dulu ya. Untuk bumbu marinasinya di sini kita akan pakai kunir, bawang putih dan juga ada garam. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan bumbuin ikannya, kita akan marinasi selama 15 menit supaya bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ikan. Nah, ini karena ikannya kepotong kecil-kecil jadi juga lebih cepat meresepnya. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, kita siap goreng ikannya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya terlebih dahulu. Sekarang goreng juga mau tapi tinggal cemplungin aja dalam minyak panas. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita akan balik. Aku tuh suka banget sama ikan kembung karena tipe ikannya tuh nggak rewel, terus dagingnya juga tebal banget. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, kita akan goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga mateng lagi. Kemudian baru kita angkat. Kalau sudah kita angkat, kita sisihkan. Kita sekarang bikin sambal hijaunya. Di sini kita pakai cabai hijau yang banyak. Kemudian ada bawang dan juga ada berambang. Ini kita giling ya. Kalau sudah digiling, ini mau kita sisihkan. Nah, hasilnya seperti ini Flavis setelah kita giling, jadi nggak sampai yang halus banget Flavis. Kemudian di sini kita siapkan tomat hijau. Nih aku pakai tomatnya banyak karena kecil-kecil. Terus di tempat Flavikasi sekarang tomat lagi murah banget, jadi senang banget rasanya. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita akan gongsong bahan sambalnya tadi pakai minyak bekas goreng ikannya, cuman dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita akan cemplungin tomat hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam, juga sedikit gula. Kalau misalnya Flavis mau, kalau mau pakai penyedap rasa pun juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, itu udah gurih banget. Nah, ini masak bumbunya tuh nggak usah lama-lama Flavis, sereng sebentar aja. Baru kita akan cemplungin ikannya. Ini kita kecilkan apinya, biarkan ikannya tercampur dengan sambalnya. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Ini sebentar aja udah cukup karena tadi ikannya juga sudah mateng, sambalnya juga udah mateng, udah gurih banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan ya. Ini udah ditemen nasi yang masih anget banget, rasanya enak banget, apalagi ada kluban godong singkong. Wah, tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng sambal terasi yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan nila. Flavis bisa pakai ikan favoritnya Flavis di rumah. Kemudian kita akan marinasi, tambahkan garam dan juga ada bubuk kunir. Ini untuk marinasi ikannya kita pakai bumbu sederhana aja karena nanti kita mau bikin sambal terasi yang enak banget.
Ini marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Kalau sudah dimarinasi, ini kita siap itu menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin ikannya dan kita goreng sampai nanti ikannya kering dan juga matang seperti ini. Kalau sudah matang, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin sambal terasinya yang enak banget. Nah, untuk bikin sambal terasi kali ini Flavis, ini enggak kita goreng, tapi mau kita sangan Flavis. Ini istilahnya kalau tepung Flavis itu disangan. Jadi digongsong tanpa minyak gitu. Ini ada lombok, kemudian ada bawang, brambang, dan juga ada terasi. Jadi waktu zamannya Flavis kecil tuh pakai pawon, terus ada pakai sangan itu pakai genteng yang udah nggak dipakai Flavis. Nanti aromanya tuh harum banget. Tapi hari ini kita pakai kompor aja sama teflon, nggak apa-apa. Kemudian kalau warnanya sudah seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan taruh dalam layar dan kita akan haluskan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah halus juga, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbunya. Kita akan pakai garam dan juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, itu juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena tadi kita pakai terasinya yang banyak. Kemudian kita akan ulek-ulek lagi, kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini untuk rasanya lebih seger lagi, aku mau tambahkan air asam jawa ya. Jadi asam jawa yang sudah matang kita rendam pakai air yang matang, kemudian kita akan pakai airnya untuk dituang ke sambalnya. Wah, ini nanti rasanya itu pedas, gurih, dan juga ada seger-segernya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini siap kita hidangkan pakai ikan yang sudah tadi kita goreng. Kalau misalnya habis mau tambahkan lagi tahu, tempe, lalapan, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep gulai ikan yang enak banget. Hari ini kita mau pakai ikan mujair. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai ikan mas, ataupun mau pakai ikan kakap, ataupun pakai ikan patin, ataupun ikan kue, itu boleh banget, rasanya enak banget. Nah, ini ikannya kan kita marinasi pakai bubuk kunir, kemudian juga pakai garam. Nah, ini akan kita marinasi nggak usah lama-lama, 15-20 menit aja sudah cukup. Pokoknya kalau mau bikin resep masakan kayak gini, wajib banget pakai ikan yang masih seger. Kalau sudah nggak seger nanti rasanya dan baunya itu sudah nggak enak lagi. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita akan pakai lombok, kemudian ini lomboknya ada yang merah, ada yang rawit. Kemudian yang hijau juga ada, tambahkan juga jahe, kunir, bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya nggak boleh ketinggalan. Nah, ini menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh. Nanti kalau misalnya ngalusin pakai blender, pakai sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini karena aku pakai ulekan, jadi biar lebih gampang untuk ngalusinnya, aku mau pakai garam. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau misalnya sudah halus, ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, dan kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Apinya jangan terlalu kegedean supaya nanti nggak cepat gosong. Tambahkan juga ada godong salam, kemudian tambahkan serai dan juga laos. Aduk-aduk. Biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi dan bumbunya benar-benar tanak banget. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan santan. Kalau santannya sudah masuk, ini tadi santannya aku pakai yang meres sendiri, jadi benar-benar seger banget dan ada rasa manis-manis kepiye ngono kalau santan meres sendiri. Kemudian tambahkan juga ada asam jawa, gula jawa. Kemudian tambahkan lagi ini ada rempah-rempah, ada kayu manis dan juga ada kembang peka dan juga ada kapulaga.
Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti santannya itu tanek dan juga udah enak dan mateng. Apinya jangan terlalu besar ya, dan harus benar-benar sering diaduk supaya nanti nggak pecah. Kalau santannya udah enak banget, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mateng. Kalau masak ikan kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis, karena sebentar banget itu udah mateng. Nah, untuk baliknya juga nggak usah sering-sering Flavis, ini cukup 2 kali balik aja udah cukup. Nanti kalau banyak-banyak balik malah nanti hancur. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan cemplungin lombok hijau. Kalau misalnya Flavis nggak pakai lombok hijau juga bisa pakai kacang panjang, itu nanti rasanya enak banget. Kemudian ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget banget, ini mau langsung kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep asam-asam ikan mujair. Rasanya enak banget. Ini nanti senajan nggak pakai minyak masaknya, tapi tetap gurih, buket, dan juga seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan nila, bisa juga pakai misalnya mau pakai tenggiri, ikan kue, ikan kakap, ataupun ikan patin, ya boleh banget. Kemudian yang pasti ikannya itu harus benar-benar seger banget supaya nanti kuahnya juga seger dan ikannya juga enak banget. Ini kita marinasi pakai kunir bubuk dan juga garam ya. Sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Di sini juga aku mau tambahkan sayuran. Di sini ada pakai kacang panjang, nggak usah banyak-banyak Flavis kacang panjangnya. Kemudian kita akan potongnya rodok panjang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kubis. Ini kubisnya juga nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang penting nih ada tomatnya. Ini ada yang hijau dan ada yang merah, biar nanti warna-warni dan masakannya itu cantik banget. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan cabai rawit pungkulan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Ini kunir dan kemirinya itu wajib disangrai terlebih dahulu ya, biar nanti aromanya wangi. Kemudian jangan lupa bawang brambang dan juga ada lombok keritingnya. Kemudian ini kita haluskan. Nah, di sini sak garamnya tak cemplungin di sini dan juga ada terasi biar nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau misalnya sudah halus dan bumbunya sudah rata semuanya, kita akan siapkan air yang mendidih. Kemudian di sini kita cemplungin bumbunya. Jadi nggak perlu pakai minyak Flavis, langsung kita cemplungin aja ke dalam air mendidih. Kemudian sekarang tambahkan lagi air asam jawa. Ini tadi air asamnya direndam pakai air, terus habis itu dibenyek-benyek, terus kita ambil airnya aja. Nah sekarang kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kalau mau tambahkan gula lagi, gula pasir juga boleh banget. Supaya nanti rasanya itu imbang, ada asam, manis, dan juga gurih dan juga buket. Kalau kuahnya udah enak banget, udah seger, kita cemplungin ikannya. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama karena ikan kan sebentar banget itu udah mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin sayurannya, aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Nggak usah lama-lama lagi masaknya, biar nanti sayurannya pada saat disajikan tuh masih hijau royo-royo, masih cantik kayak gini, dan juga masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis yang nggak terlalu suka sayurannya agak mentah, nanti dimasaknya lebih lama juga nggak apa-apa. Saya seleranya Flavis nang rumah wae. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan mujair. Nanti kita bikin sambel ya, karena udah lama kita nggak bikin resep-resep masakan dari ikan. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan mujair, bisa juga diganti pakai ikan nila ataupun ikan gurame, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan tongkol ataupun tenggiri, itu boleh banget. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Di sini ada ketumbar, kemudian ada bawang, jahe, dan juga ada kunir. Nah, ini kita tambahkan juga garam biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Bagi Flavis yang mau pakai blender ya boleh, nggak harus pakai ulekan kayak gini. Kalau misalnya bumbunya sudah halus, di sini kita akan tambahkan air.
kemudian kita ratakan. Kalau sudah rata, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Nah, ini marinasinya nggak usah lama-lama Fluffy, 10-15 menit aja udah cukup, karena motongnya kan nggak gede-gede banget. Terus ikan juga sebentar banget itu ngeresep kok bumbunya. Nanti kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini ikannya siap untuk kita goreng. Gorengnya juga gampang banget kok, tinggal siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita cemplungin ikannya. Jangan lupa nanti kita baliknya itu cukup 2 kali aja, ataupun 1 kali juga cukup. Jadi begitu bawahnya sudah kelihatan coklatan matang, ini kita balik. Kemudian kalau misalnya sudah matang lagi, baru kita angkat. Ini juga nanti nggak terlalu hancur jadinya. Nah, bagi Fluffy yang mungkin agak takut untuk goreng ikan tuh suka nyepluk-nyepluk gitu kan, itu solusinya kalau aku tak taburin tepung terigu ataupun tepung beras, jadi nanti nggak meletup-meletup. Kemudian kalau sudah matang, ini kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bikin bumbu sambalnya. Untuk bikin bumbu sambalnya, di sini kita siapkan air mendidih, kemudian kita akan rebus tomatnya. Ini pakai tomat yang banyak, kemudian pakai cabai rawit, kemudian kita pakai berambang, dan juga ada bawang. Kalau sudah mateng, kita angkat. Bagi Fluffy yang mungkin nggak terlalu suka pedes banget, bisa pakai cabenya yang cabai merah keriting ataupun cabai merah yang besar ya. Kemudian sekarang kita akan haluskan. Ini menghaluskannya boleh pakai chopper kayak gini, ataupun mau pakai ulekan ya boleh, ataupun mau pakai blender ya boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita siap untuk menumisnya. Ini pakai wajan yang tadi dan minyak yang tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nanti tidak kebanyakan. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Sajanya tadi kan direbus kan sudah matang Fluffy, tapi ini kalau ditumis lagi rasanya makin enak lagi, makin wangi lagi. Di sini kita tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian kita tambahkan lagi kecap, kemudian tambahkan garam, tambahkan juga penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan, itu sesuka-sukanya Fluffy saja. Kemudian kalau sambalnya sudah jadi, kita cemplungin ikannya. Kemudian kita masaknya sebentar banget. Kalau misalnya sudah enak banget kayak gini, sudah harum, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Mumpung masih anget, jangan lupa ambil nasinya yang masih anget juga. Kalau ada tempenya ataupun mau pakai lalapan boleh, ataupun mau bikin sayur asem juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan patin yang enak banget. Kalau misalnya Fluffies nggak punya ikan patin, ya boleh misalnya mau pakai ikan tenggiri, ataupun Fluffies mau pakai ikan asap, ikan cakalang asap, itu juga enak banget kalau dimasak masakan jenis kayak gini. Nah, ini ikannya mau kita marinasi dulu. Marinasinya cukup pakai garam aja, nggak perlu pakai bahan-bahan lain, karena nanti kita akan masak pakai bumbu yang cukup kuat dan banyak. Jadi ini marinasinya kita pakai garam aja. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai godong melinjo. Ini godong melinjonya biar nanti nggak kepanjangan, kita potong-potong aja kayak gini. Kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita masukkan ikannya. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa dibalik, ini baliknya cukup 1 kali aja. Misalnya bawahnya sudah mateng dan agak kering, kemudian kita balik. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan goreng sisa ikannya sampai habis. Setelah ikannya matang semuanya, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai berambang, kemudian ada kunir, bawang, dan juga ada kencur, merica, dan ada cabai. Di sini cabenya aku pakai cabai yang merah keriting. Kalau misalnya pakai semua lebih pedas, nanti boleh tambahkan sedikit cabai rawit ya. Nah, ini mau aku haluskan, haluskannya pakai ulekan. Bagi Fluffy yang mau pakai blender juga boleh. Nanti kalau misalnya Fluffy mau pakai blender, boleh tambahkan minyak ataupun
air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini karena aku pakai ulekan, biasanya kalau pengen cepat halus itu ditambahkan garam ataupun sedikit gula pasir, jadi lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis atau kita gongsong bumbunya pakai bekas goreng ikan tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nggak kebanyakan. Kita akan gosong-gosong sampai nanti wangi banget. Sini kita juga tambahkan lagi godong salam, aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan siram santan. Ini kalau bisa Flavis pakai santan yang meres sendiri karena rasanya itu lebih gurih dan ada manis-manis piye ngono. Tapi kalau misalnya nggak ada ya wis nggak apa-apa pakai santan yang instan. Tambahkan lagi gula jawa, penyedap rasa. Kita akan masak sampai santannya nanti mendidih dan juga tanak. Pastikan diaduk-aduk terus biar nanti nggak pecah ya. Kalau santannya sudah enak, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama banget Flavis, karena santannya udah mateng, ikannya juga udah mateng. Jadi masaknya nggak perlu lama-lama, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin daun soknya. Kita akan masak lagi sampai nanti mendidih lagi. Kalau dirasa sudah cukup enak banget, itu masaknya nggak usah lama-lama, kita akan langsung angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Kalau sudah, kita ambil nasi yang hangat. Kalau misalnya ada tempe goreng sreng, itu nanti juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tongkol lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang pepek. Pokoknya bumbunya nggak boleh pelit kalau mau bikin lauk yang satu ini. Pertama-tama kita siapkan pindang tongkolnya. Kemudian untuk bahan lainnya aku mau tambahkan terong. Nih terongnya satu aja karena gede banget. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa motong-motongnya memanjang kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flavis mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Jangan lupa direndam dengan air biar nanti nggak kemelirun. Kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai cabai hijau yang besar. Ini masih segar banget, baru metik dari ladang tadi. Kemudian tambahkan rawit hijaunya, bawang, brambang. Kemudian kita akan giling menggunakan chopper. Tapi juga bisa ngulek kalau mau ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus kayak gini, artinya kecincang maksudnya, kita sisihkan dan kita siapkan lagi tomat hijaunya. Ini tomat hijaunya mau aku potong tipis-tipis saja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah bagi Flavis yang pengen kalau goreng terong tuh sampai matang tuh masih ungu, caranya itu minyaknya itu harus bener-bener panas banget, baru dicemplungin terongnya. Nah ini Flavis kasih rada ngelamun niki, rada kemerahan setitik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan siapkan minyaknya. Ini kita tambahkan tepung terigu sedikit biar nanti nggak meletus-meletus banget pada saat goreng pindang tongkol. Kadang-kadang Flavis mesti suka ngalamin juga kan kalau misalnya goreng pindang ataupun goreng ikan asin ataupun goreng ikan itu kan suka meletus-meletus. Nah itu caranya tambahkan tepung terigu sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita akan pakai minyaknya ini untuk gongsong bumbu sambalnya, tapi tadi tak kurangin biar enggak kebanyakan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar nanti makin aromanya wangi banget. Di sini mau aku tambahkan lagi godong jeruk, kemudian garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah di sini juga aku tambahkan tadi ada gula pasir biar nanti pedesnya itu enggak nyenggrak banget. Kemudian kita akan masak sambalnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini kalau rasa sambalnya udah enak, udah gurih, udah nyenengin banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin ikan tongkolnya dan juga terong-terongnya kita akan cemplungin. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah ini apinya agak dikecilin dikit Flavis biar nanti bumbu sambalnya itu rada ngeresep ke ikannya dan juga terongnya. Nah kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini udah mateng.
Rasanya enak banget, gurih, buget, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau udah layaknya kayak gini nih bakal ngabisin nasi anget yang banyak banget. Apalagi nanti Flavis mau tambahkan tempe goreng sering makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan kembung yang enak banget, yang pedes, gurih, dan juga buget. Ini kita siapkan ikan kembung. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan kembung juga bisa pakai tongkol atau pakai ikan cakalang. Itu juga boleh banget, rasanya akan sama-sama enak. Ini mau aku marinasi pakai sedikit garam dan juga ada kunir yang sudah bubuk. Misalnya nggak ada kunir bubuk ya bisa pakai kunir yang segar cuma dihaluskan. Kemudian ini aduk rata dan kita marinasi paling nggak 10-15 menit biar bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam daging ikannya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung goreng ikannya. Pertama-tama kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Di sini aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, supaya nanti pada saat goreng ikan itu nggak meletup-meletup. Kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga bisa diganti pakai tepung beras. Kemudian ini akan kita goreng ikannya sampai nanti mateng. Baliknya sekali sampai 2 kali aja udah cukup. Yang penting nanti dirasa sudah mateng, warnanya juga sudah cantik banget. Kalau sudah mateng baru kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau misalnya masih ada sisanya, ya habis itu kita goreng lagi. Kalau ikannya sudah mateng, kita akan siap-siap untuk bikin sambelnya yang ini enak banget sambelnya. Dan untuk bahan-bahan sambelnya juga kita pakai yang simple aja. Nah, di sini aku mau pakai ada cabai merah keriting, kemudian ada tomat, ada bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit juga boleh. Nah, ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita angkat. Kemudian kita haluskan. Kalau misalnya Flavis mau menghaluskannya pakai ulekan ya boleh, mau pakai blender juga boleh, mau pakai chopper juga boleh. Nah, hari ini aku menghaluskannya menggunakan chopper aja supaya nanti teksturnya itu nggak sampai yang halus banget, tapi jadi nanti tekstur sambelnya itu cantik gitu walaupun nggak pakai ulekan. Nah, kalau sudah halus ini kita buka. Nah, ini hasilnya setelah kita giling. Kemudian kita akan gongsong lagi pakai minyak bekas goreng ikannya. Cuman ini minyaknya kan tadi kan banyak banget, aku kurangin supaya nggak terlalu banyak untuk numis sambalnya. Nah, aku mau kasih tahu ke Flavis, kalau misalnya Flavis mau nanti sambalnya tuh enak banget, nih Flavis agak sabar bikinnya. Jadi kita masak pakai api kecil dalam waktu yang agak lama. Jadi kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai berminyak lagi. Kemudian kita akan tambahkan air dan kita akan cemplungin gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata baru masukkan ikannya. Kemudian kita kecilkan lagi apinya. Kita akan masak sampai nanti bumbunya itu ngeresep ke dalam daging ikannya. Dan ini nanti yang bikin rasa sambalnya juga enak banget, apalagi kita campur pakai ikan, wis jan makin enak lagi. Kalau dikira-kira sudah mateng, bumbunya sudah enak banget, sambalnya udah enak banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Aku suka banget maem ikan model kayak gini Flavis, pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada lauk lalapan timun ataupun kemangi ataupun kubis mentah itu juga enak banget. Kalau ada terong goreng itu juga enak banget. Yang paling penting kalau misalnya ada tempe goreng sereng itu makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari pindang tongkol. Rasanya enak banget. Kadang-kadang kita suka bosen ya, tongkol tuh dibikin sambel ataupun digoreng gitu aja. Hari ini kita mau bikin pakai bumbu-bumbu yang pepek, yang pasti rasanya enak banget. Apalagi kalau misalnya nanti dimakan pakai nasi anget, terus ada lauknya juga sayur asam yang berempah itu, yang aku suka masak pakai kemiri, pakai kacang tanah atau sayur asam betawi, itu nanti rasanya makin enak lagi. Itu bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai hijau besar, kemudian aku juga pakai cabai merah keriting bagi Flavis yang memang mau rasanya itu pedes banget. Nanti boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis. Kemudian kalau cabai-cabainya sudah kita iris-iris, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya.
Di sini aku mau pakai bawang atau brambang atau bawang merahnya. Sekarang kita iris-iris tipis-tipis juga. Resep hari ini pokoknya praktis, walaupun pepek tapi cuman kita iris-iris aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Selain ada lombok bawang brambang, di sini aku mau tambahkan lagi ada tomat. Jadi nanti biar rasanya itu bukan cuma gurih tapi seger. Ini aku pakainya yang merah aja ya Flavis, karena tadi aku beli yang hijau. Jadi biar merah hijau, cuman yang hijau tuh ketinggalan di pasar Flavis. Ya wis nggak apa-apa. Kita pakai yang merah aja. Kalau misalnya Flavis di rumah ada yang hijau boleh ditambahkan ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan pindangnya. Nah kan biasanya kan kalau goreng ikan asin ataupun goreng ikan pindang kayak gini ataupun goreng ikan itu kan suka nyepluk-nyepluk ya kan. Nah biar ngurangin nyepluk-nyepluknya itu, pada saat goreng itu ditambahkan tepung terigu, ataupun kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga boleh pakai tepung beras. Dan ini kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan wajannya juga bekas goreng tadi. Cuman minyaknya tak kurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kita goreng terlebih dahulu bawang brambangnya, aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin lombok hijaunya dan juga merahnya sak kalian. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, sekarang kita langsung bumbuin aja ya sama garam dan juga ada penyedap rasa dan juga gula. Garamnya itu nggak usah banyak-banyak ya Flavis, karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih dan juga sudah sedikit asin. Jadi garamnya sedikit aja. Kemudian masukkan ikannya, aduk-aduk. Apinya kecilin biar bumbunya ngeresep. Kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan juga ada tomat. Ini aku mau pakai pete ya. Bagi Flavis yang nggak suka pete ya boleh di skip. Bagi Flavis yang suka boleh ditambahkan. Dan aduk-aduk lagi, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk makan siang, apalagi ada sayur asemnya, tempenya masih anget, ada sambal terasi, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget, dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung cemplungin gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak ada daun bawang juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Flavis nggak punya daun pisang, mungkin Flavis tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah matang, cuman aku maunya bener-bener tanek banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini, biasanya nggak sekaligus maem ya Flavis. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukkan kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya
keluar asapnya tuh makin banyak Flavis, nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini mumpung masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Flavis di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini? Ini cantik banget. Dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem, itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.